Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sinteyong angkat bicara soal adu gengsi pelatih asal Korea Selatan di semifinal Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 bisa dikatakan menjadi ajang adu gengsi pelatih asal Korea Selatan. Sebab ada 3 pelatih dari negara tersebut yang kini ambil bagian, yakni Sinteyong, Park Hang-seo, dan Kim Pang-gon. Sinteyong mengatakan tidak terbebani ada 2 pelatih lainnya yang berasal dari Korea Selatan pada babak semifinal. Sebab dia berambisi bisa unjuk kualitas bersama skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Sejujurnya 2 pelatih Korea di turnamen ini memberi saya lebih banyak motivasi, kata Sinteyong dalam konferensi pers jelang laga leg 2 semifinal Piala AFF 2022 Minggu 8 Januari 2023. Zidane tolak tawaran mewah jadi pelatih Amerika Serikat. Zidane menolak tawaran menggiurkan dari tim nasional Amerika Serikat untuk menjadi pelatih baru mereka. Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh El Equipe, Timnas AS mengajukan tawaran mewah kepada legenda Prancis itu, baik dari segi gaji maupun fasilitas, untuk menangani salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tersebut. Tidak diketahui apa alasan pasti Zidane menolak tawaran menggiurkan dari Timnas Amerika Serikat, namun banyak laporan menyebutkan ia masih menantikan pekerjaan untuk melatih negaranya Prancis. Hanya saja untuk itu Zidane harus menunggu lebih lama karena Federasi Sepak Bola Prancis baru saja memperpanjang kontrak pelatih saat ini Didier Deschamps hingga 2026. Portugal unjuk Roberto Martinez jadi pelatih. Tim nasional Portugal dikabarkan segera menunjuk pelatih baru Roberto Martinez menjadi sosok yang diyakini akan mengisi jabatan tersebut. BBC mengabarkan bahwa negosiasi sudah berjalan. Jika tak ada halangan berarti Martinez akan menjadi pelatih berikutnya Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Portugal sempat dikabarkan mendekati Jose Mourinho untuk menangani timnas, namun upaya itu terganjal fakta bahwa Mourinho masih melatih AS Roma dan ia menolak membagi fokus kedua pekerjaan di saat yang sama. Chelsea siap menampung putra legenda timnas Prancis. Chelsea sepertinya belum akan berhenti berbelanja pemain baru pada transfer window musim dingin Januari 2023. Satu nama baru dikabarkan masuk dalam radar The Blues. Dia adalah Marcus Thuram yang merupakan putra dari pemain legendaris timnas Prancis, Lilian Thuram. Chelsea tertarik menampung sang pemain yang dianggap sebagai pesepak bola berbakat. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan bocoran mengenai rencana Chelsea untuk mencoba menggait Marcus Thuram. Unggahan Romano mengisyaratkan bahwa Marcus Thuram bakal menerima tawaran yang datang dari Chelsea, sebab karirnya akan meningkat dengan bergabung di tim sebesar The Blues. Joao Felix masih mungkin bertahan. Masa depan Felix memang jadi spekulasi menyusul hubungannya yang tak harmonis dengan pelatih Diego Simeone. Felix disebut tidak cocok dengan gaya main Atletico di bawah Simeone. Oleh karenanya Atletico punya opsi untuk meminjamkan Felix Januari ini untuk melepas beban gajinya sambil melihat kemungkinan dijual musim panas nanti. Yang pasti Atletico akan senang apabila Felix tetap bertahan karena bisa jadi aset berharga mengarungi sisa musim 2022-2023 ini. Tidak ada yang mustahil di dalam hidup ini, tetapi wajar saja kalau Joao Felix nantinya tetap di Atletico, ujar Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo kepada Carrusel Deportivo. Sejarah Real Madrid main tanpa orang Spanyol.
Villarreal versus Real Madrid berlangsung pada Minggu 8 Januari dini hari waktu Indonesia bagian Barat dalam lanjutan Liga Spanyol. Villarreal menang 2-1. Ada yang menarik dalam laga tersebut? Dilansir dari Marca, Real Madrid pertama kalinya alias setelah 121 tahun sejak klub itu berdiri, mereka tidak menurunkan pemain Spanyol sejak menit awal. Susunan pemainnya adalah 3 pemain Prancis, 2 pemain Brazil, 2 pemain Jerman, lalu masing-masing 1 pemain Kroasia, Uruguay, Austria, dan Belgia. Soal pemain Spanyol di Real Madrid, memang beberapa tahun belakangan ini tidak ada nama setenar Raul González atau Iker Casillas semasa dulu. Sebaliknya, Madrid gemar belanja pemain muda dari negara lain. Sebut saja seperti Vinicius dari Brazil sampai Camavinga dari Prancis. Ten Hag bikin De Gea jadi kiper yang lebih lengkap. David De Gea sempat dianggap tak cocok dengan gaya main yang diusung Erik ten Hag yang membangun serangan dari belakang. Ini karena kiper asal Spanyol itu dianggap tak punya keberanian untuk keluar dari sarangnya dan kemampuan menguasai bola dengan kakinya. Respon positif kemudian dihadirkan De Gea. Kiper kelahiran Madrid ini perlahan mulai beradaptasi dengan gaya main Ten Hag. Meski belum seandal sweeper kiper papan atas semacam Manuel Neuer atau Ederson, De Gea mulai membaik dalam hal keberanian keluar dari gawang dan kemampuan melepas umpan. Dikutip dari Huskor, rataan umpan per laga De Gea musim ini meningkat jauh dari musim lalu. Arsenal berniat bajak Declan Rice di musim panas 2023 nanti. Declan Rice dikabarkan dibidik oleh Chelsea dan Manchester United. Pemain 23 tahun ini juga diklaim pantas gabung Liverpool. Manchester City juga dikabarkan tertarik untuk memakai jasa pemain yang juga bisa bermain sebagai bek tengah tersebut. Namun pihak West Ham sekarang ini masih belum berniat melepas Rice. Pasalnya kontraknya masih berlaku sampai tahun 2024. West Ham pun dikabarkan menghargainya minimal 150 juta pound sterling, akan tetapi kini ada kabar bahwa Arsenal juga tertarik untuk memburu servis Declan Rice. Laporan itu menyebut bahwa pelatih Arsenal Mikel Arteta sangat terkesan dengan performa Declan Rice. Ia disebut meminta manajemen The Gunners untuk memboyongnya pada musim panas 2023 mendatang. Hasil Liga Italia sempat unggul 2 gol, Lazio ditahan Empoli 2-2. Laga Lazio versus Empoli berlangsung di Stadio Olimpico. Lazio mampu unggul cepat di menit kedua lewat aksi Felipe Ederson. Salberto at the front post. Memasuki menit ke-54, Mattia Zaccagni memperbesar keunggulan Lazio menjadi 2-0. It falls to Zaccagni. Tim tamu tak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Francisco Caputo di menit ke-83 Caputo with a chance and buries it. Dan gol Razvan Marin di menit ke-90+3. It falls to Marin. Skor imbang 2-2 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Lazio berhasil mengumpulkan 31 poin dari 17 laga, sedangkan Empoli masih tertahan di papan tengah dengan torehan 19 poin. Sampdoria versus Napoli, Il Partenope menang 2-0. Napoli meraih kemenangan pertamanya di 2023 melawat ke markas Sampdoria dalam lanjutan Liga Italia. Il Partenope menang dengan skor 2-0. Dalam pertandingan ini, Sampdoria harus bermain dengan 10 orang karena Thomas Rincon di kartu merah usai melanggar Victor Osimhen. 2 gol Napoli dalam pertandingan ini dicetak oleh Victor Osimhen di menit ke-19 dan penalti Elif Elmas di menit ke-82. Hasil ini membuat Napoli aman di puncak dengan torehan 44 poin, sedangkan Sampdoria harus berada di posisi ke-18 dengan 9 poin. AC Milan versus AS Roma, 2 gol telat Serigala Ibu Kota bikin Rossoneri meringis. Hasil pertandingan Liga Italia 2022-2023, AC Milan versus AS Roma Senin 9 Januari berakhir dengan hasil imbang 2-2 yang membuat Rossoneri kehilangan 3 poin di depan mata.
Milan sejatinya unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Pierre Kalulu di menit ke-30 Tonali sends it in, attacked by Kalulu. dan Tommaso Pobega di menit ke-77. Rafael Leao, a chance for Pobega to win it. Namun Roma berhasil menyamakan skor di menit ke-87 You wouldn't bet against it. Pellegrini with the set piece, Ibanez. dan menit ke-90+3. Pellegrini with the free kick. There's Matic. And it's Hasil ini membuat Milan berada di posisi ketiga dengan torehan 37 poin, sedangkan AS Roma menempati posisi ke-6 dengan 31 poin. Hasil Liga Italia, Giornata ke-17 hari ini. Salernitana imbang 1-1 melawan Torino, Spezia imbang melawan Lecce dengan skor kacamata. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Victor Osimhen dengan 10 gol, diikuti oleh Lautaro Martinez, Mbala Enzola, dan Marco Arnautovic dengan torehan 8 gol. Hasil Atletico Barcelona menang 1-0, Blaugrana kokoh di puncak. Barcelona menang tipis 1-0 atas Atletico Madrid pada pekan ke-16 Liga Spanyol di Stadion Civitas Metropolitano, Senin 9 Januari. Gol sematawa yang dalam pertandingan ini dicetak oleh Ousmane Dembélé di menit ke-22. Masing-masing tim harus menuntaskan laga dengan 10 orang usai Stefan Savic dan Ferran Torres terlibat kontak fisik pada injury time. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak dengan torehan 41 poin, sementara Atletico berada di posisi kelima dengan 27 poin. Detik-detik Ferran Torres dan Stefan Savic gulat di laga Atletico versus Barcelona. Laga Barcelona versus Atletico terdapat momen menarik di mana Ferran Torres dan Stefan Savic terlibat kontak fisik bak aksi gulat berujung kartu merah di menit ke-90+2. Insiden diawali oleh aksi Andreas Christensen yang melepas sapuan dengan tendangan lambung ke tengah lapangan. Torres dan Savic ada di sana untuk merebut bola. Namun yang terjadi, kedua pemain malah bergulat. Hasil La Liga Jornada ke-16 hari ini. Almeria kalah 0-2 dari Real Sociedad, Rayo Vallecano kalah 1-2 dari Real Betis, Sevilla menang 2-1 atas Getafe. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Robert Lewandowski dengan torehan 13 gol, diikuti oleh Joselu dengan 9 gol. Hasil Piala FA, Manchester City libas Chelsea 4-0. Manchester City mengalahkan Chelsea dalam putaran ketiga Piala FA 2022-2023 di Stadion Etihad, Manchester, Minggu 8 Januari. The Citizen menang dengan skor akhir 4-0. 4 gol City dalam pertandingan ini dicetak oleh Riyad Mahrez di menit ke-23. Penalti Julian Alvarez di menit ke-30. Phil Foden di menit ke-38. Dan penalti Riyad Mahrez di menit ke-85. Ini adalah kekalahan beruntun Chelsea dari The Citizen usai sebelumnya kalah 0-1 dalam laga Liga Inggris di Stamford Bridge Jumat 6 Januari. MU bakal tetapkan batas gaji pemain guna kondusifkan kondisi ruang ganti. Manchester United bakal mengeluarkan aturan baru untuk menetapkan batas gaji bagi para pemainnya. Itu dilakukan pihak klub guna mengkondusifkan kondisi ruang ganti setan merah. Diwartakan Daily Mail, MU kabarnya akan memperkenalkan aturan baru untuk memastikan tak ada satu pemain di ruang ganti Old Trafford yang menerima gaji lebih tinggi dari rekannya yang lain. Pihak klub disebut bakal membatasi gaji para pemain hingga 200.000 pound sterling atau 3,7 miliar rupiah per pekan. Aturan ini diterapkan agar tak ada kecemburuan antara pemain di pihak internal. Selain itu, klub juga ingin ruang ganti semakin kondusif dengan adanya kebijakan ini. Fabrizio Romano sangkal rumor kepindahan bek pesakitan Manchester United ke Aston Villa.
Harry Maguire seharusnya mulai memikirkan masa depannya mengingat dia sudah tak lagi menjadi pilihan utama di Manchester United. Terlebih lagi, Harry Maguire dan agennya tertangkap kamera berada di dekat restoran dekat Bodyboard Health, tempat latihan Aston Villa, sehingga menguatkan rumor dirinya bakal pindah ke Villa. Sementara itu, Fabrizio Romano menyangkal rumor tersebut dengan mengatakan baik Manchester United maupun Aston Villa tidak melangsungkan negosiasi maupun pembicaraan transfer. Seperti yang diketahui, Harry Maguire diharapkan tetap bertahan di Manchester United. Kejutan, pemilik PSG bakal beli Tottenham Hotspur. Pemilik Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi bakal membeli Tottenham Hotspur. Dilansir dari Get France Football News, Nasser Al-Khelaifi selaku wakil Qatar Sport Investment telah mengadakan pertemuan dengan Daniel Levy, pemimpin Tottenham Hotspur. Dalam laporan tersebut, pertemuan ini untuk membahas proyek multi-klub di Liga Inggris. Nasser Al-Khelaifi dikabarkan tertarik untuk mengakuisisi klub di kompetisi itu. Namun, Nasser Al-Khelaifi hanya akan membeli saham minoritas Tottenham Hotspur saja, alias bukan saham penuh yang dikuasai oleh ENIC Group. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!